Halo, assalamualaikum. Balik lagi kita, guys. Kita baca sebentar ya untuk Fuji sama Farel. Insya Allah kabul lagi, nyata lagi ya. Jangan lupa give-nya sebanyak-banyaknya biar akunya semangat. Waalaikumsalam. Pagi semua, siang kali sayang, udah setengah 12 bebek. Perfumnya tuh, entar ada yang ngambek lagi loh. Hai. Makasih giftnya. Nanti diupload insya Allah. Makasih giftnya. Ayo sebanyak-banyaknya giftnya biar aku semangat nariknya. Aku udah makan obat sih. Ntar makan obat lagi aku. Perfumnya tuh, iya sayang, kemarin ngambek ya. Halo Das, lo dapet ya imbokan dari gue ya Das. Gila tuh orang ya, imbok gue bre. Ya ampun, parah banget itu. Imbok gue guys, katanya ngapain sih baca-baca perfum, pret. Udah biasa sayang. Udah biasa aku mah kalau kayak gitu. Biasa, orang yang gak suka kenyataannya begitu. Biarin aja. Udah biasa orang kayak gitu mah. Justru mereka yang gak akan tenang hidupnya. Karena mengganggu kehidupan orang untuk kepentingan pribadi. Untuk ngeburukin orang, jahatin orang. Halo semua, ayo giftnya yang banyak dulu, ayo. Tap-tap layarnya ayo yang banyak lagi biar VIP lagi ya. Panas itu orang sayang. Baru sayang. Aku baru. Palingnya sejam aja ya kita ya. Tapi ntar dijeda sama azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap aja energinya kan udah berjalan. Kemarin kan udah gak kebaca dia. Ya kan? Insya Allah dengan ini. Waalaikumsalam Debbie. Insya Allah dengan readingan aku kita semua diberikan kebaikan, diberikan energi baik, energi buruknya kita jadikan pelajaran ya. Dan kita harus menerima kenyataan dalam kehidupan itu. Memang dunia ini adalah fana, tapi sefananya dunia itu kita harus menerima kenyataan ya. Kita nggak bisa bohongin diri tentang kenyataan. Kenyataan bisa tentang kebahagiaan, kenyataan bisa tentang luka hati, trauma, sakit hati. Itu harus diterima, tapi harus dengan prasangka baiknya dijaga dan belajar untuk memaafkan. Itu lebih baik. Kita langsung baca doa. Bismillah. Halo Narluna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo giftnya sebanyak-banyaknya. Ayo, kalau perlu pause sini. Ayo. Biar panas tuh orang tuh, gue jadi rajin bacanya. Ayo, panas itu nanti kalau gue rajin. Iya baru sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Dilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya Fuji ya. Waalaikumsalam. Fuji kangen ya. Kangen tuh. Fuji lagi sedih, ingat almarhum kali ya. Kayaknya ingat almarhum karena kan Penggala udah mau ulang tahun ya. Ingat almarhum, kangen juga sama almarhum, kangen juga dengan pasangan gitu. Emberan tuh, tapi rezekinya ada Puji ya. Nggak usah khawatir Reji. Nggak usah khawatir sayang. Mami buat para anak. Kalau diinget-inget ya kemarin ya, ya Allah itu bener-bener ya. Sampai diimbuk loh gua. Iya galau. Lagi perasaannya tuh lagi hancur-hancurnya itu bukan dia gimana ya? Kalau dibilang tuh dia kangen aja sih sama kakak iparnya, sama ya kak almarhumnya gitu ya, kangen.
Tapi di sini akan ada rezeki besar, perubahan besar dalam hidupnya Fuji. Insya Allah kita cari Clarify-nya ya. Insya Allah ada ya Ji. Jadi tahan banting aja ya Ji. Inbox apa mami? Tanya no sama Dias no. Yas, gue diinboxin apa Yas? Diinboxin apa Yas? No, si Ali nanya no Yas. Dias no, Alia nanya no. Diinboxin apa gue lah Yas? Ya Allah. Oh nanya Dias no, Das. Si alien yang nanya no. Lo ketawa aja lo Das. Astagfirullahaladzim. Ketar-ketir ya mereka ya. Nggak nyangka kali ya. Ternyata ada yang membacanya secara ya hampir lah 80-90% ya kan. Allah izinin. Aku galau nih lihat YouTube-nya Boy William. Kenapa emang? Hah? Kenapa? Kan udah dilihat kartunya kemarin. Fuji itu galau dengan sikapnya dia sendiri yang kemarin. Ya, dia tuh lagi banyak awakening spiritualnya juga sekarang. Jadi kayak dia itu lagi memperbaiki sih. Makanya melewati fase-fase ketemu orang-orang ya yang nggak bagus-bagus dulu nih, sama Allah lagi disaring gitu. Suara mami buat ngerayok orang-orang. Tangan mami kok bagus banget. Bisa aja sih Hartati. Masya Allah gitu dong. Masya Allah Hartatinya cantik ya kan. Ayo love-nya diklik itu kayak Dias tuh biar bisa notice terus tuh ya, yang sayangi aku tuh gabung ke klub ya kayak Dino ya, biar bisa notice terus, biar dapet. Mi akun baru ya, ini mah akun lama sebenarnya Bebek. Cuman buat ituan aja kalau lagi bete yang di satunya kesini gitu. Aku suka apa yang mami bilang bikin bahagia. Ya, kita harus belajar bahagia walaupun dalam keadaan kejepit ya, say. Ya, asal jangan kejepit pintu ya, sakit ya. Jadi, dalam keadaan apapun kita harus banyak bersyukur. Bahagia kita masih dikasih ujian, masih dikasih kasih sayang, masih dikasih peringatan gitu. Kalau kitanya nggak banyak yang bersyukur, ngeluh terus ya, yang ada yang datang bertubi-tubi energinya negatif terus kayak gitu. Ya. Makasih Di. Yuk kita lihat ya Clarify-nya dari The Page of Cups-nya. Capek, orang dibilangin Mas Dewanya capek guys, dia kan baru dateng. Jangan dipaksa dulu lah, biarin aja. Bisa jadi mereka video callan gitu loh. Ya, bisa jadi mereka video callan sayang. Kalau feelingku begitu, soalnya Mas Dewanya kan capek ya. Satu gini loh ya, dia baru pulang dari negara yang konflik, walaupun dia nggak sampai sana, tapi kan hampir ya kan. Namanya negara tetangga konflik juga kan kita takut ya guys. Namanya serangan kan kita nggak tahu ya apa salah sasaran atau gimana, bener nggak ya, kita pakai logika. Kedua, dia panik kan di masa-masa itu. Jadi ya ibarat kayak rasa trauma itu pasti ada gitu. Sleep call, iya pasti ada ngobrol. Jadi dating itu kalau buat gue nih, kalau buat gue dating itu nggak harus face to face sih beb. Apalagi keadaan pekerjaannya yang sama-sama berat gitu loh. Ya kan, sama-sama menyita waktu di luaran. Ya kan, apalagi si Feral ini kan ya sebagai anggota kan otomatis ya dia capek warawiri dong untuk negara, ya kan, bisa ke daerah, ke luar negeri gitu ya. Jadi jangan dipaksa atau kita merasa aduh mereka nggak ada asupan. Mereka mah sering intens dengan komunikasi, jadi nggak usah khawatir ya. Tiba-tiba mereka ada pertemuan juga sudah waktunya pasti ketemu kayak kemarin. Kayak waktu ulang tahunnya siapa tuh yang temennya, ya kan, yang ulang tahun temennya kan, abis dari ulang tahun situ dia datang ketemu ya. Karena ini
Feral juga baru pulang. Jadi capek lah perjalanan. Emang naik pesawat dikira enak kali ya. Walaupun duduk makan di situ pegel, Beb. Pegel. Ya, pegel seriusan. Apalagi ke negara orang yang jauh kan. Negara Arab itu kan butuh waktu berapa lama tuh perjalanan? Bisa 10 jam ya? Atau 15 jam? Ya, tegang juga pasti, stres. Jadi jangan dipaksakan, kita berdoa aja. Ya Allah, walaupun mereka nggak ada datingan ketemu face to face, tapi tetap satukan mereka dalam komunikasi yang baik gitu loh. Biar energinya juga ke kita gitu. Ya, doanya kayak gitu. Kuping, oh ya jet lag banget lah, jet lag apa, jet lag ya, lupa gue dah. Jet lag apa sih? Ya, jadi kita harus berpikirnya positif ya. Jet lag nih, iya dah, ada terserah, yang penting apa ya kalau dibilang, kalau bahasa Indonesia itu orang mudeng ya. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi jangan dipaksakan ya Bebek. Doain aja. Ya Allah, walaupun mereka nggak dating secara face to face, tapi satukanlah, intenskanlah mereka komunikasi yang baik-baik gitu. Ya. Amin, amin, amin. Iya, kita harus berpositif lah. Walaupun kadang gue gedek kayak kemarin ya, ya Cini ya. Pada panas tuh ya kan. Panas banget udah mereka, ya Allah. Kaget gue, say. Padahal nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata ngatain, ya kan? Mereka maksa aku untuk baca selain Fuji sama Feral gitu loh. Ya kalau aku nggak diizinkan, ya aku nggak mungkin mau lah Bebek. Ya kan, aku kan orangnya bukan yang ngikutin netizen gimana-gimana ya. Ya kalau gue nya lagi mau, ya mau lah. Ya kan, netizen yang ikutin aku, karena kan netizen butuh energi aku. Jadi ngintilin aja, ya nggak, setuju nggak? Mereka lagi tumpengan mie, ya insya Allah ya, doain aja ya. Orang-orang yang tumpengannya niatnya baik, alhamdulillah. Kalau niatnya buruk ya buat mereka, ya kan. Betul, jodoh di tangan Allah lah. Kalau aku kan hanya sebagai perantara, sebagai jembatan gitu ya. Tanya no si Dasno, aku dapat inboxnya apa ya Das ya? Ngakak aku Das. Buset nih orang, udah gitu nggak ada fotonya pula lagi. Ya kan, kayak lu Das. Nggak ada fotonya pula lagi kayak lu Das. Profilnya kagak ada. Kita lihat ya Clarify dari Page of Cups. Aduh, ini nggak ganti account. Ini mah memang aku ada beberapa account sih sebenarnya. Cuman yang paling aktif itu tadinya yang laki. Tapi ternyata ada yang copyright semua readingan aku. Ternyata di copyrightnya jadi snack video. Ternyata itu bukan akun aku. Sampai dia punya subscribernya kalau nggak salah 12.000 deh di snack video gitu lah. Udah aku report, tapi ya nggak bisa di sananya. Ada yang nyuri hak cipta aku. TikTok cuma iseng mi, iya. Sama aku juga, kalau lagi pengen ya bikin. Gara-gara ya itu ada yang copyright, dia taruh di snack video, ya aku jadinya malas bikin video baru kan di apa? Di TikTok laki gitu kan. Keseringannya tuh ya live aja, karena kalau live kan dia nggak bisa copy. Kita lihat Clarify-nya, Page of Cups. Kebanyakan. Fuji lagi kangen ya sama kakaknya, kangen juga sama si Feral nih, aku lihat tuh. Tuh kan, kangen dia. Iya, semangat juga buat kalian. Tuh ya, perang batin. Fuji tuh perang batin lah Beb.
ya. Jadi dia tuh kayak tertekan juga sih, ya. Apalagi tentang masa lalu yang udah mau nikah tapi ternyata berantakan. Kayak kita lihat tuh, kangen dia, kangen kakaknya, kangen keluarga. Kita lihat the towernya ya. Waalaikumsalam Bunca Toko. Aku live di sini ya. Untuk sampai tanggal 28. Ya, kemarin gue udah ini sih banding gitu ya. Aku bilang nggak ada ucapan kata-kata kasar dan ngebully gitu kan. Fuji, memang udah waktunya kamu, ya kalau memang waktunya harus mengalami kegagalan dalam kebahagiaan kamu, terutama dari teman-teman kamu yang cuman bawa kamu ke hal-hal duniawi ya, hanya duniawi, ini kayaknya kamu mengalami kegagalan nih tentang pertemanan lagi. Ya, ada kegagalan tentang pertemanan. Makanya ada kehancuran, kamu kangen. Udah kamu fokus kerja aja, ya. Fokus kerja. Pasangan udah ada, ya kan? Fokus kerja. Ya. Di sini aku ngerasanya ya Fuji harus nerima kegagalan lagi ya tentang pertemanan. Emang begitu Debbie. Kalau kita mau dibersihkan, dihadirkan dulu tuh sama Allah orang-orang yang toksik sampai ketemu yang benar. Kalau kitanya prasangka baik ya ke Allah atas setiap kejadian gitu. Iya, makanya fokus aja kerja tuh. Udah ada Ace of Pentacles kok tuh. Makanya dia kangen tuh. Kangen dengan ya kakaknya, ya. Ya kangen dengan keluarga, kangen dengan keromantisan, kebahagiaan keluarga, dia kangen tuh. Rindu. Kita lihat Ace of Pentacles-nya ya. Ayo, gift-nya yang banyak biar aku semangat. Oh, kamu juga sama ya, tim yang gak beruntung. Iya, terkadang gini, ada beberapa orang bukannya gak beruntung, jadi kayak dipilih gitu loh. Punya temen tapi gak banyak. Paham gak guys? Kita mencoba untuk banyak temen nih. Ya, ada yang berhasil, ada yang gak bisa banyak temen gitu. Karena energi orang kan berbeda-beda. Ya. Paham banget, aku ngalamin ya gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan atau menganggap kita buruk, enggak juga gitu loh. Tapi memang dia nggak selaras dengan energi kita, nggak selaras dengan visi kita, gitu ya. Jadi ya kita harus, oh ya udah, berarti dia nggak baik buat aku nggak baik buat dia, gitu aja. Ya positif aja. Makasih Rivalino, kiss-nya. Bener Mi, akhirnya sekarang temanku sekarang alhasil cuman anak. Iya, tapi kita juga harus jangan terlalu tergantungan sama suami ya sayang ya, sama anak juga kelak gitu. Kita harus bisa mandiri. Mi, kalau teman Uti sekarang ya belum berjalan karena nanti akan ada kegagalan. Ya, akan ada kegagalan kok. Karena yang masalah uang kemarin, keluarganya tuh bahas terus kayaknya dah. Opa omanya dia kayaknya bahas terus deh. Feelingku ya. Ya. Tuh. Aku juga gak banyak teman setahun ini, juga kehilangan sahabat yang sudah 10 tahun kena masalah uang tuh, ya kan? Ya. Jadi kalau aku lihat energinya Fuji tuh akan mengalami ya tentang kegagalan masalah pertemanan sih. Gini Ji, terkadang kita nggak butuh validasi terlalu banyak Ji. Ya,
Terkadang kita nggak butuh itu. Ya, cukup orang yang bisa validasi kita itu karena memang kehendaknya mereka gitu. Jangan dipaksakan kita untuk diakui. Gitu, Ci. Yang ketemu Oma pas bahas Ultagala aja, ekspresi Uti ke Oma agak gimana. Iya, nggak nyaman jadinya karena kesalahan fatal sebenarnya. Jadi ibaratnya gini loh, mendingan lo beli mobil 600 juta, ya kan, gitu loh. Jadi pikiran orang tuanya gini, mendingan lo beli mobil 600 juta, ya itu bisa dipakai banyak orang, bermanfaat, jadi amal jariah. Boleh senengin diri lo. Ini orang tuanya kayaknya saklek sih sebenarnya, orang tuanya pedagang sih ya, pedagang soalnya. Kalau pedagang kan hitungannya tajam. Bukan masalah pelit. Halo Ipki, lo tahu aja Ki, gue di sini Ki. Orang Padang hitungannya kuat, iya. Jadi bukan mereka pelit, enggak, cuma ada hitungannya gitu loh. Iya Ipki, sehat-sehat ya Ipki ya. Makasih banyak rezekinya, diganti terus ya sama Allah, tanpa batas. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya mendingan lepasin ya Ji, orang-orang yang sekitarnya, sekiranya gitu ya, manfaatin kamu gitu, yang nggak berguna gitu, nggak bawa kebaikan buat kamu. Kayaknya bakal pecah kongsi dia mereka. Kita lihat es pentekosnya. Om-opanya kayaknya masih ngomongin gitu, feeling aku. Namanya orang tua pasti ngomongin lah Beb, pastilah. Apalagi untuk hal-hal yang nggak berguna, sampai ya oke lah reward gitu ya. Tapi kan mereka terlahir itu bukan dari orang yang serba ada gitu loh, apa-apa langsung ada, gampang gitu. Kan mereka diajarinya kerja keras dulu baru beli, tapi dilihat dibelinya itu bermanfaat enggak gitu, efeknya bagus enggak ke depannya, merugikan orang enggak gitu. Kenapa Izel Shop? Kemarin pas beli tas, temen yang ajakin beli tas deh. Iya, auranya beda. Aura seneng sama aura kepaksa kena pelet tuh beda sayang. Uji ngomongin pengusaha, emangnya si Vera bukan pengusaha? Kan pengusaha Beb, dia properti loh. Emang dia bukan pengusaha? Pengusaha kan? Fuji itu memberikan clue, tapi orangnya pada nggak mudeng, terlalu banyak menghayal, terlalu banyak kira-kira si A si B si C-nya gitu loh. Kemarin sebelum off masih sempat main. Iya, nanti aku lihat energinya kayak gitu kok. Kemarin juga energi udah nggak bagus sama teman-temannya. Ya sejak masalah itu, orang tuanya tuh udah fatal kalau udah masalah keuangan Beb. Ya kalau pertemanan segala macam itu nggak ada masalah, tapi kalau udah masalah keuangan, ya membelikan sesuatu yang nggak bermanfaat, ya bapaknya itu bisa ngamuk banget. Kayaknya aku pernah nonton deh, bapaknya itu bilang kamu jangan beli mobil kalau belum ada SIM. Tuh, itu udah ketahuan ya. Itu pun kalau mobil kan berguna, bisa naikin orang tuanya, bisa bawa orang tuanya. Nah kalau tas gimana? Pikirannya orang tuanya ke situ gitu loh. Kalau tas sampai ratusan juta itu, yang pakai kan kamu doang. Ntar kalau misalnya kena hilang lagi, kamunya nangis lagi. Orang tua itu cuma coba untuk ya memberikan nasihat sih. Iya, silakan sholat zuhur dulu deh. Aku nunggu azan nanti, baru dilanjut kitanya. Iya, padahal cluenya udah banyak ya, masih aja wawi u. Tuh,
Fuji. Tuh bener kan? Aku bilang juga apa? Fuji, fokus nyari duit buat keluarga, Ji. Ada rezeki besar, Ji. Tapi kamu harus pikirkan tentang keluarga, Ji. Ya, tuh duit nih, Ji. Ya, tuh. Duit nih, Ji. Perbaiki lagi ya, Ji, tentang rencana hidupmu, lagi mau rumah tangga. Ya. Nunggu aja nih ya. Tak kalau aja kita dengerin dulu ya. Apa-apa ya, guys. Ji, fokus aja sama keluarga. Nggak apa-apa kamu gagal berteman banyak orang, nggak apa-apa, Ji. Yang penting keluarga kamu selalu ada. Ya, fokus ke sana. Edi, makasih topinya, Nanuna. Ya Allah, baik banget. Ya. Jadi Fuji ini akan mengalami kegagalan, pengkhianatan dari pertemanan. Ya, pecah kongsi lagi. Ya bisa jadi nunggu azan ya. Kan ngetik aja apa-apa. Aku minum obat. Tuh. Biasanya gini, rasanya enak. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wa la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jami'ul Wujud sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wa la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jami'ul Wujud sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wa la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jami'ul Wujud sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum Jami'ul Wujud sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum Jami'ul sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, kabul hajat kami semua ya Allah.
Kabul-kabul yang baik-baiknya ya Allah, jauhkan yang buruk-buruknya ya Allah, terutama Indonesianya aman, dan juga Palestina, Iran menang ya Allah. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Allah. Hi guys, I'm back. I'm back. I'm back. Oke. Oke, kita lihat ya. Suara aku bergema guys. Udah kayak ini ya. Suaranya bergema. Doakan, iya insya Allah sembuh, sehat, dan bisa beribadah lagi dengan baik. Diurut aja sayang, coba Afi diurut, coba Afi. Mi waktu baca doa suaranya kayak nenek-nenek. Kan emang badan gue kan sepuh sayang, yang di badan aku tuh sepuh semua. Keturunan aku tuh sepuh, yang ikut sama aku maksudnya sepuh semua, tua, jiwa tua. Kalau lagi datang yang mudanya tuh kayak anak kecil, ya suaranya bisa kayak anak bocah, beneran. Tapi kebanyakan sih ya sepuh di badan akunya. Yang ikut akunya sepuh. Aku kira suara ibunya Mimi, bukan. Tapi kita memang bisa aja lah. Tuh kan Dina ngasih kopi, ntar gue batuk loh nah. Ya Allah nak, donat gitu nak. Mi yang kemarin belum di up, nggak bisa sayang, itu kan di LP loh, nggak bisa hapus itu dari sananya videonya, hapus itu nggak bisa. Mau gimana? Tapi nggak masalah, energi udah berjalan. Aduh Makus, terima kasih Nanuna. Ih kenyang, udah dikasih kopi, dikasih donat tuh beneran ya kan. Paratusin apa tuh? Enak nggak tuh? Paratusin. Apa sih obat? Makasih anyway. Makasih. Oke, Fuji. Kamu mendingan fokus ke keluarga ya Ji. Perbaiki lagi masa depanmu dengan cara banyakin memberi pada keluarga lagi. Ya. Ya. Ditambah lagi nih buat keluarganya. Terutama mama papa, mumpung lagi sehat, jangan mandang oh kan ada abangnya, kan ada, nggak usah mandang itu. Kalau mau ngasih lebih kasih, ya. Ini mah aku ya, ini prinsipnya aku. Nggak usah mandang oh kan ada kakak, ada adik, nggak usah. Kalau mau ngasih, ya. Terserah kakak-kakak kita misalnya mau ngasih ke orang tua atau enggak, terserah. Kita mikirkan diri kita sendiri. Kalau nggak ada kita yang mulai, ya otomatis keluarga tidak akan berkah gitu. Setuju nggak guys? Kalau aku sih begitu ya. Aku nggak terlalu mikirin tuh kakak lu harusnya bagi juga gini-gini. Enggak. Kalau bisa ya gue aja semua. Kalau memang Allah nitipin rezekinya banyak nggak apa-apa. Why not? Ya kan? Nggak ada masalah gitu kan. Toh rezeki semua juga yang gue miliki kan titipan. Mau hartanya miliaran juga, kalau udah waktunya Allah ambil dengan cara instan atau dengan cara pelan-pelan, mau cara paksa atau enggak ya kita harus nerima kan gitu. Jadi kalau buat kita semua nih ya, kalau mau ngasih orang tua nggak usah mandang tuh kan kakak lo aja nggak ngasih, kenapa sih lo ikut ngasih? Nggak usah, ngasih aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya kasih ini buat orang tua saya. Semakin banyak saya ngasih, semakin Allah banyak ngasih lagi ke saya. Gitu. Tuh aku selalu afirmasinya kayak gitu. Jadi ketika kita punya rezeki, aduh gue pengen ngasih si A si B, itu Allah tuh udah nitisin air ibaratnya. Oh lo mau ngasih ono, gitu loh. Contoh gitu ya ibaratnya. Oh, nih udah disiapin ya airnya nih, embunnya gitu. Ya. Udah disiapin. Jadi nggak usah kita ketakutan kita ngasih terus nanti apa namanya kok saudara kita pada nggak ngasih. Jangan dipikirin, ya. Nanti yang ada setan godaannya lo jadi nggak ngasih. Ya, jangan dipikirin.
Biarin aja keluarga kita, saudara kita misalnya nggak ngasih ke orang tua kita. Bisa jadi, ya satu dia pelit. Kedua, dia banyak kebutuhan. Udah, selagi kita bisa ngasih ya udah bilang ke orang tua. Maaf Pak, nih aku ada uang lebih. Insya Allah ada lebih lagi nanti kasih lagi. Tapi jangan berharap banyak ya Ma, doain aja. Gitu. Ya. Ini buat kita semua termasuk aku gitu ya. Biar kitanya semua dapat berkah ya. Oke, kita lihat lagi tentang Feral ya. Tuh Puji di sini. Kalau aku lihat ya kamu harus siap ya dengan segala karma ya, entah itu baik ataupun buruk, harus siap. Nunggu ini ya, komat. Iya nggak apa-apa, mau sedikitnya, mau banyaknya nggak apa-apa. Rezeki itu nggak ada yang tahu loh. Ketika kita niat ngasih, Allah sudah menyiapkan niat kita. Kita baru niat nih, ya kan? Allah udah nyiapin. Feral, tuh. Tuh, Feral nih coba untuk mengendalikan hal-hal buruk, Beb. Bagus. Bagus kok. Enggak, ini kartunya nggak serem. Kartunya nggak serem. Ya, kartunya nggak serem. Kenapa? The Wheel, the Fortune, sama the Devil. Ini bisa menjadi obsesi karena karma. Ya, bisa karma buruk atau karma baik. Ya, dan ini bisa menjadi circle, toxic karmic circle. Tapi di sininya yang bikin bagus tuh, The Emperor. Ya. Ini bagus karena dia coba untuk mengontrol lingkungan yang toksik. Ini bagus. Bagus, seriusan bagus. Tapi memang dia orangnya jiwa pemimpin ya. Keras kepala. Jadi ya harus pahami sikap dia gitu loh. Dia berubah sikap, tidak terlalu kelihatan romantis tuh karena salah satunya adalah masalah lalu yang membuat dia ya udahlah biasa aja dalam menunjukkannya gitu loh. Kalau memang dia adalah yang terbaik ya udah, tak tahu nikah gitu loh. Ini dia nggak mau terlalu diumbar sekarang. Ya, karena dulu dia udah abis-abisan umbar dan itu bikin dia malu sendiri. Ya, abis-abisannya apa? Terlalu bebas, ya kan? Sama mantannya, warawiri sana sini, ya masalah seksual lah pasti namanya udah dewasa gitu ya. Nah, dia tuh kayak mengontrol diri. Iya, betul. Dulu terlalu vulgar. Kemana-mana bebas gitu. Ya kan? Sekarang dia lebih mengontrol diri. Ini bagus sih. Bagus, seriusan. Ya, tuh. Menanam. Dia coba untuk menanam tentang kasih sayang yang sesungguhnya. Semua itu butuh processing. Semua itu butuh kesabaran ya. Untuk mendapatkan cinta sejati itu nggak mudah. Jadi dia coba untuk fokus mencintai pekerjaannya sekarang. Ya. Iya, benar-benar keras kepala, dua-duanya gengsian. Iya. Iya Mi, dulu sama mantannya begitu. Iya, makanya aku lihat gitu. Dia dulu ada rasa nyesel banget. Nyesel banget. Makanya dia ingin controlling tentang hawa nafsu. Dia coba untuk stabilkan lingkungan yang toksik nih. Dia coba nunjukin, gue bisa kok
nggak ke arah yang toksik lagi. Dia coba untuk mengendalikan hawa nafsu duniawinya yang berlebihan seperti dulu. Dia coba untuk nahan. Sekarang dia lebih lebih focusing dalam karir. Dia coba untuk mencintai pekerjaannya ini. Ini bagus sih. Tuh keliling dunia, keliling daerah. Ya, ini untuk Ferrol bagus. Karena dia paham gitu loh, ya. Masa lalu itu memang nggak bisa diganti, tapi bisa dirubah gitu loh. Kenangan itu ya pasti ada, ya kan? Aku nggak mau baca ininya karena ini udah bagus, udah nolong, ya. Kita lihat perasaannya Fuji ke Ferrol. Itu bagus kalau aku lihat ya. Rasanya Fuji ke Ferrol setelah dari ucapannya William. Tahu nggak, Fuji tuh orangnya kan suka asal ngomong loh, ya kan? Nggak dipikir dulu gitu loh. Jadi suka apa ya, mancing-mancing orang. Jadinya ya nanti kalau orang udah bosan dengan pancingannya dia, terus dia dapat duitnya dari mana? Orang kan ada masanya. Ya. Orang kan ada masanya. Tuh. Asal ngomong. Tuh, aku ngeliatnya di sini Puji harus banyak belajar benahi diri ya, Ji. Jangan memanipulasi keinginan kamu, hajat kamu gitu. Ya hanya karena pancingan orang lain, kamu jadi berani asal ngomong dan ini akan membuat kamu berat sekali. Ini keperasaannya kamu ke Ferrol berat banget. Nggak bisa ngelepasin. Nggak konsisten ya, Mi. Gimana ya, bukan nggak konsisten. Ya Scorpio sih ya. Suka pengakuan. Bismillah. Validasi. Jaga image. Jadi kayak takut kehilangan, nggak ada yang sayang. Justru itu yang akan menjadi kehilangan. Karena kita takut. Ya, kayak misalnya gini loh. Aku takut kehilangan dia. Allah akan uji dengan apa yang dicintainya gitu. Ya. Paham ya? Jadi kayak harus ditata gitu loh. Apa yang diucapkan. Karena semua ucapan itu kan bisa menjadi doa. Kan kita nggak pernah tahu malaikat yang mengabulkan itu lagi lewat, ya kan? Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya dia harusnya berpikir kalau pengen jawab sesuatunya tuh berpikir gitu. Kalau memang nggak bisa jawab, mendingan no comment. Udah simple, ya kan? Kayak dia Sirat Nasarilah misalnya, kayak zaman dulu. Ya kalau memang nggak tahu jawabannya, no comment aja. Next gitu aja udah. Bisa jawaban nih, dia nggak paham nih atau takut salah, next gitu aja. Pasti lihat lah, nggak mungkin enggak. Kan dia tahu dia kerja sama si William, nggak mungkin enggak lah. Bohong banget kalau nggak lihat. Lihat lah pasti. Yang bikin ragu kan sikap dia sendiri, gitu loh. Ucapannya dia nggak jelas. Sekarang gini, contoh kita misalnya, kita lagi PDKT nih sama seseorang udah berapa kali jalan, ya. Tinggal nanya ke orangnya gitu loh. Kalau memang bener pacaran, ya kalau memang masih secara privacy, ya takut ain, ya udah, mendingan no comment aja, silent gitu. Jadi kayak takut kehilangan perhatian banyak orang.
takut nggak laku lagi, takut nggak disayang, takut nggak ditonton. Justru itu nanti godaannya banyak yang nggak nonton. Seriusan guys. Misal contoh gini, aduh gue takut laki gue selingkuh. Nggak lama selingkuh kan? Kebanyakan begitu karena setan. Bener nggak guys? Coba. Rasa takut itulah setan tuh demen. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia, Assalamualaikum. Lagi kenal. Punya mobil, Pakai. dagang. Udah, dia sini aja. Besok di sekolah kan? Enggak, libur. Libur. Udah sini aja, gue mau ajak jalan-jalan dah. Sian dia, udah sana dagang. Mau ke Monas? Biarin deh gue ajak makan. Di ituan, di mall. Biarin dah. Sana lagi. Nih, Cika, bentar ya guys. Tadi mana itu? Nih, gue tambahin. Biarin deh gue ajak makan dulu lah. Senangin dia deh gimana kalau semalam. Sebentar guys, wisudanya. Malam. Enggak. Bikin acara apaan? Itu doang. Wisuda. Nari-nari nggak? Enggak lah. Cuman itu doang. Ada videonya nggak? Enggak ada. Ya. Nih. Udah tuh. Tambahin. Udah ini suruh sini ntar. Ikut sama gue, suruh makan. Gue mau ajak makan dia. Biarin. Yaudah. Laris manis kah dagangan lo? Adek gue guys. Mau dagang, dia katanya minjem mobil. Gue bilang iya silahkan pakai. Alhamdulillah, seenggaknya barang aku yang dititipin Allah gitu sih, bukan punya aku ya, itu punya Allah gitu, ya kan? Seenggaknya dipakai sama keluarga. Jadi ntar kalau di akhirat nggak dihisap banget akunya. Makanya aku ajarin kalian jangan pernah takut gitu loh, masalah materi, keuangan gitu loh. Kalau memang kita bisa ngasih ke orang tua lebih ya lebih bagus gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini si Fuji ini ya lagi mencari jati diri sih. Ya. Lagi mencari jati diri, perubahan. Ya. Jadi aku ngeliat di sini Fuji sulit melepaskan Farel ya sebenarnya. Dia harus banyak belajar tentang masa depannya dia agar lebih terarah ke arah spiritual kalau bisa. Karena kalau misalnya nggak bisa, otomatis dia nggak tahu nih masa depannya akan seperti apa. Ya. Kita lihat perasaannya Farel ke Fuji. Kita lihat perasaannya Farel ke Fuji. Ayo give-nya yang banyak. Sebanyak-banyaknya biar akunya semangat bacainnya mereka. Insya Allah sayang, energinya bisa koneksi. Tuh, Farel tuh orangnya kalau udah satu tujuan tuh pasti akan terus dikejar. Ya, Farel tuh suka sama Fuji, pengen ayo kehidupan yang baru gitu. Tapi kalau dia sudah nggak nyaman, dia akan berhenti sendiri. Ya, dia orangnya mantau. Farel ke Fuji.
Feral tuh sekarang lagi nyaman sama kerjaannya. Jadi jangan dipaksakan dia untuk ya maksudnya selalu bersama sama Fuji. Apa dia masih mencintai Fuji? Namanya lagi penjajakan. Biarkan saja mereka komunikasinya lancar aja yang penting gitu loh. Ya. Tuh, Feral tuh orangnya kalau udah satu tujuan ya udah. Ya, dia sifatnya sebenarnya dia sifatnya terbuka loh. Ya, sebenarnya tapi dia lebih menegaskan tentang yaudah kalau kita mau bangkit harus satu tujuan, kalau nggak satu tujuan nggak usah. Tuh. Karena dia juga masih ada trauma ya tentang percintaannya di masa lalu. Dia ngomong ke Fuji, rasa sakit itu juga sama, gue juga masih sakit gitu loh. Makanya dia coba untuk fokus ke karir. Ya, ke karir. Makanya di sini Feral kayak ya kalau kamu mau satu tujuan sama aku, ayo terusin bangkit gitu. Feral dulu diselingkuhin loh sama Willow. Serius. Karena dia sakit hati tuh, hancur perasaannya sama orang lama. Banyak pilihan karena lagi di atas. Biasa manusia, nggak cowok nggak cewek. Ya, orang jelek aja kalau banyak duitnya, lagi di atas, lagi karirnya tinggi, pasti pilihannya banyak, bener nggak guys? Bukan hanya Fuji lah, siapapun kalau lagi pamornya lagi tinggi, nggak jelek nggak cakep, ya pasti pilihannya banyak. Bukan Fuji aja. Nah kita orang manusia dah, yang biasa ya, maksudnya kita bukan artis nih, ya. Terus kita lagi di atas gitu ya, lagi sukses, lagi banyak kerjaan, terus tenderan banyak gitu ya. Terus kita udah nikah nih, ya, kita udah nikah. Pasti kan ada aja yang menggoda, ya. Terus enggak nikah pun kita banyak yang menggoda, gitu. Ya, jadi bukan dibilangnya Fuji aja gitu loh. Ketika kita lagi di atas, lagi pamor-pamornya, yaitu setan menggoda untuk menjatuhkan lagi dengan kesalahan kita gitu loh. Apalagi kan dia merasa ya lagi muda, lagi banyak rezekinya. Jadi siapa yang gak ngiri, pengen menghasut, pengen ngancurin pamornya dia dengan ya diajak yang karakternya menjadi buruk lah untuk pandangan orang jadinya. Bisa bantu Uti nggak Mi? Insya Allah. Makanya dengan readingan ini kan setidaknya itu menarik energi. Kan aku nggak kenal dia, tapi aku narik energi aja, coba bantu ya biar dianya bisa menjaga marwahnya dia untuk galak, bukan untuk si oma opa ya, seenggaknya untuk galak lah anak yatim piatunya gitu. Ya, soalnya aku lihat di sini ya Feral orangnya saklek sih sebenarnya. Dia nggak kayak dulu, dia udah nggak pelentek lagi, nggak kayak dulu. Beda ya guys. Kalau dulu iya si Feralnya pelentek, ibaratnya hehehe gitu kan kalau ngomong kan. Sekarang kan enggak, lebih tertata, lebih pelan-pelan, hati-hati dalam ucapan gitu. Nggak kayak dulu. Kalian ngerasa nggak? Coba Feral dari sikap bicaranya, sikap penampilannya juga. Coba ngerasa nggak? Kerasa nggak buat kalian ngelihat tentang Feral tuh? Itu dia ini tegas, ngomong ke Fuji pun sama. Dan dia ngomong sebenarnya gue nggak suka dibohongin, gue nggak suka dilawan. Ya apalagi buat kesenangan semata lah, kesenangan sesaat lu gitu ya. Karena dia punya trauma,
dengan pasangan yang dulu. Kan dia percaya banget nih sama pasangan yang dulu. Bener-bener percaya banget. Jadi kayak udah, ya udahlah gitu kan. Apapun ya diberikan gitu. Tapi kok dihancurkan gitu loh. Beda ya guys, kita lihat koneksinya. Ayo giftnya yang banyak lagi. Ayo donat-donatnya, topi-topinya, nggak apa-apa deh buat beli makanan kucing. Ada yang minta kucing aku guys, akunya nggak kasih. Ya, kita lihat. Mama Sheila, kalau untuk orang yang saklek itu semua tergantung dengan perjalanan hidupnya. Kita pun masa muda kita pasti kita juga orangnya pengen bebas. Bener nggak? Ketika kita sudah mengalami beberapa fase, pengalaman itu akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih percaya diri kah, lebih jujur kah, lebih tegas kah? Pasti kita belajar tegas itu dari pengalaman. Bukan masalahnya kurang cocok, semuanya bisa dicocokin asalkan yang dewasa ini sabar. Nah, yang masih kecil ini juga harus belajar memahami, oh iya, yang dewasa ini karena sayang sama aku, pelan-pelan nih benahi gitu. Ya kalau dipikir-pikir cocok enggaknya ya kehidupan kita nggak ada yang bisa cocok 100% sepasang. Bener nggak? Nggak ada. Buat apa Allah menciptakan yang berbeda, cewek dan perempuan? Buat apa? Kan saling melengkapi untuk membuahi, memberikan keturunan, kan gitu. Ya, jadi jangan bilang dia nggak cocok, jangan. Ya, jangan. Kecuali dia laki orang, bini orang, baru bilang nggak cocok. Ya, jangan. Kita prasangkanya baik. Ya, prasangkanya harus baik. Ya, jangan bilang aduh dia nggak cocok, ya namanya jangan kan yang masih muda, yang udah tua aja masih ada yang pengen bebas loh, banyak. Janganlah kasihan utinya, mau ngapain? Biarin aja, kalau jodohnya cepet mau ngapain? Masa kita larang? Kan kehendaknya Allah, jangan dilarang, nggak boleh. Kalau dibilang-bilang kasihan, lebih kasihan lagi kalau Uti tidak punya pasangan, tidak punya suami, jatuhnya zina atau fitnah, kan kasihan. Aduh, ampun ya, kalau kita benar-benar sayang dengan seseorang, bukan karena kita kenal dia juga gitu loh. Kalau kita sudah bisa mengendalikan energi kita selaras, ya kita akan selalu berpikirnya positif gitu loh. Ya, jangan bilang Uti nggak cocok sama Feral atau sama si A si B gitu. Kecuali si cowok ceweknya ini punya pasangan, baru gue bilang nggak cocok. Ya, kita lihat koneksinya mereka. Kalau mereka udah punya pasangan masing-masing atau punya istri suami istri, yang gak usah cocok. Aku nggak akan baca. Ya, kalau dibilang cocok, ya nggak juga cocok. Dibilang nggak cocok, ya cocok gitu loh, Beb. Coba kamu ngukur tangan kamu deh, kanan sama kiri. Sama nggak? Kalau sama semua, cara megangnya gimana? Kakimu juga sama, kanan sama kiri. Coba, kayak gitu. Nah, jarimu sama nggak panjangnya? Kalau sama, megangnya gimana? Ngerangkulnya gimana? Genggamnya gimana? Begitu. Ya. Jadi kita prasangkanya baik-baik aja, jangan bilang nggak cocok. Jangan, mereka masih single ya, jangan, nggak apa-apa, ya. Walaupun beda agama, kalau memang jodohnya ya salah satunya harus ngalah untuk agama yang dituju, karena kan dalam pernikahan itu harus satu agama, bener nggak guys? Gitu loh. Poala. Ya, jangan prasangka baik, karena ini udah mau bulan 1 Suro ya, tanggal 1 Suro. Jadi prasangkanya baik biar mendapatkan kebaikan, ya. Ini angka 9 tahun ini, guys. Cepet banget karmanya.
Kita lihat koneksinya Verfu. Oh, pantes. Bismillahirrahmanirrahim ya, koneksinya Verfu. Tuh. Sempat hancur ya, berantakan, tapi akhirnya sama-sama benahi diri nih. Coba untuk nenangin diri. Gak apa-apa, bagus. Terkadang kita sama suami juga begitu ya. Bukannya pecah terus udahan, enggak kan gitu. Tapi saling benahi diri. Namanya orang berpasangan itu gak harus berduaan, gak harus ketemu terus. Ya, gak harus. Cinta sejati itu nggak harus bersama, lengket kayak gimana. Ada orang menikah lengket banget. Ya setiap saat, setiap detik, toto tiba-tiba ada berita duel, cerai. Bener nggak guys? Ya, yang penting kitanya di sini saling menjaga komunikasi gitu. Ya. Kita lihat. Iya, Verfu menyatu. Ayo kita lihat. Koneksi Verfu. Iya Mi, tetangga aku buset. Seriusan. Seriusan. Makasih di kopinya. Ayo yang banyak lagi giftnya. Koneksi Verfu please. Tuh ya. Ya ini yang aku bilang tadi. Fujinya kayak gimana ya, kayak ya sorry itu saya. Kalau aku lihat kan Boy William juga kan single ya. Ya ganteng lah gitu ya. Duit banyak gitu. Takutnya ya itu dia, Fujinya masih pengen warawiri gitu loh. Pengen bebas. Ya, apalagi lagi dideketin, lagi kerjasama dengan orang yang single semua. Yang lebih emang begitu say. Kalau kita lagi dideketin sama yang tajir, ya, terdapat lagi yang lebih tajir. Begitu godaannya. Emang gitu. Kita dapat yang tajir nih, yang kaya raya, yang baik hati, ya udah ngejalanin. Tiba-tiba Allah ngasih lagi nih, lebih dari itu. Dan ada waktu buat kita gitu loh. Sedangkan orang yang kemarin tuh sibuk itu ujian loh. Seriusan loh. Ujian. Pikiran aku selalu sama dengan Mami. Alhamdulillah. Emang begitu. Ngerasa gak guys? Kalau kita tuh ketika kita dapat yang kaya raya, yang baik hati, Allah akan ngasih terus nih yang lebih. Bahkan karakternya bisa lebih dari yang kita lagi jalanin pacaran atau nikah. Ada waktu, dia selalu ngasih effort, bla bla bla. Ya kita nggak pernah tahu ya, Ririo. Ya jangan bilang karena fanatik gitu loh. Allah bisa merubah segalanya. Padahal kalau dianya punya prinsip ya, itu akan menjadi tamengnya dia gitu aja. Bukan dia aja, kalau kita punya prinsip akan menjadi tameng kita gitu. Benar nggak? Bukan masalah fanatik si A si B-nya. Kalau Allah sudah mengizinkan, apa yang bisa kita tolak? Coba gue tanya. Bener Mi. Dulu aku juga gitu, pas sudah tunangan LDR, lah datang orang yang perfect banget. Emang begitu. Godaannya setan, itu jin dasim namanya. Ya mengganggu hubungan orang yang sudah menjalani gitu loh. Biar terjadinya kegagalan.
adanya perselingkuhan. Diawali dengan coba-coba. Godaan, itu godaan Nita, betul itu. Betul itu, godaan sayang. Itu godaan. Ini hubungan mereka renggang ya, tapi bukan renggang karena mereka nggak komunikasi. Komunikasi jalan terus ya. Karena di sini aku ngeliatnya mereka coba untuk memperbaiki karakter masing-masing. Dan tetap mereka mencari waktu untuk bisa ketemu. Ini ada aku bilang dia cemburu itu loh. Cemburu. Makanya mereka coba untuk bisa memperbaiki lagi nih ya, tentang komunikasinya, tentang pertemuannya nanti. Ini coba untuk dipelajari, kemarin yang bikin berantakan apa, lagi dibahas ya. Insya Allah ada kabar baik sih, tapi ya harus perbaiki diri dulu ya, tujuan hidupnya masing-masing apa. Karena mereka lagi merasa sia-sia tentang hubungan ini. Sia-sianya itu karena dua-duanya itu ya masih trauma dengan masa lalu. Ini masih menghampiri dua-duanya. Jadi kaget sih aku bilang ya, mereka tuh shock gitu loh dengan hubungan ini berdua. Shock gitu. Ngerasa gak sih? Kalau mereka tuh shock, kalau ternyata mereka pacaran gitu loh. Kayak gak nyangka aja dua-duanya juga. Bukannya nggak bersyukur. Gimana sih kalau orang shock, kaget, nggak bersyukur? Bukan. Dia bersyukur. Makanya dia bilang ya kalau insya Allah jodoh, jadi gitu. Kalau nggak jodoh ya nggak apa-apa, jadi teman kan gitu. Bukannya nggak bersyukur, kaget. Jadi kayak bener nggak ya dia jodoh gue gitu. Ditambah lagi ujiannya adalah ketemu orang-orang ya coba untuk lebih dari viral, entah itu dari kekayaan atau dari perhatian gitu. Karena viralnya kan posisinya lagi sibuk, posisinya lagi kerja, diberikan rezekinya dalam pekerjaan. Makanya viral ya sangat mencintai pekerjaannya sekarang karena itu impiannya dia. Ya kan? Kalian ngerasa kan? Nggak nyangka juga kan gitu. Iya lagi di puncak-puncak ya, makanya kaget. Kok sama Allah tiba-tiba langsung dipertemukan seperti ini. Walaupun ya si Feral udah suka sama Puji udah lama gitu kan. Terus Puji juga idolakan Feral gitu kan di masa kecilnya. Ternyata sama Allah diizinkan mereka untuk bersama. Tapi mereka shock, kaget juga. Ya karena ya Puji juga trauma dengan masa lalunya, dengan pasangan yang dulu. Feral juga sama gitu. Udah lama suka sama Puji. Dua-duanya suka sama suka, udah lama. Ya mereka lagi ngerasain sia-sia hubungan ini. Padahal emang gak sia-sia, ini sedang berjalan. Memang begitu. Kalau ibarat kalau lagi processing awakening itu ngerasa capek, lelah. Nah kalau kita berhenti berdoanya dan gak yakin dengan doa kita ke Allah, apa yang kita kerjakan, ya hasilnya juga gak akan bagus. Ya. Jadi di sini aku ngelihat mereka coba untuk mengoreksi diri ya, koneksinya. Insya Allah ada pertemuan ya. Ini kayaknya gala ulang tahun deh. Insya Allah ya. Ini kita lagi narik energinya karena si Feral juga lagi banyak kerjaan. Terus coba untuk berdamai dengan masalah yang kemarin hubungannya. Ya coba untuk bahagiakan diri sendiri dengan spiritualnya masing-masing. Ya coba untuk tidak ada rahasia di antara mereka berdua. Nih coba untuk ngeblok juga energi negatif, entah itu tentang pelet, telus, segala macam. Mereka coba untuk cari guru spiritual juga yang bisa memberikan energi positif buat mereka.
ya. Dan di sini ya mereka harus menerima kenyataan gitu loh. Tentang kebahagiaan juga kadang diberikan ujian, yaitu tentang kehancuran, kehilangan gitu kan. Jadi mereka harus bisa menerima kenyataan tentang kebahagiaan dan kehancuran. Begitupun sebaliknya, ya, kayak gitu. Ya doain aja Feral bisa datang ke tempatnya Gala gitu aja, ulang tahunnya Gala. Karena kan Feral itu sibuk ya sayang ya. Jadi jangan dipaksa. Kalaupun dia nggak bisa, dia pasti nitip ke mamahnya atau nggak ke adiknya. Dibilangin hubungan mereka baik-baik aja apa enggak? Ya gimana ya? Lagi sama-sama sibuk, capek dengan kerjaan. Ya, Puji juga bikin ulah lagi kan. Gitu loh, godaan dari temen lingkungan. Ya udah, doain aja yang terbaik lah. Biar Pujinya berhati-hati dalam berucap, berhati dalam memberikan jawaban. Kalau memang nggak nyaman dengan pertanyaannya, bilang aja no comment. Udah, gitu aja. Puji dan Feral. Insyaallah. To express your love, go ahead and make the romantic gesture and inspiration. Time apart to new love. Kayaknya memang mereka kan lagi terpisah dulu ya. Karena kan satu kerja, satunya juga kerja jauh gitu ya. Nih insya Allah nih ada karakter baru dalam hidup mereka, perasaan baru. Ya karena kangen. Ya, Puji minta nasihat dengan temen yang benar-benar memberikan tentang pernikahan, tentang hubungan yang ke arah halal ya. Jadi minta nasihatnya dengan orang-orang yang sudah menikah. Tapi bukan sudah yang menikahi dia cerai. Ya, jangan kalau bisa. Ya cari yang masih menikah. Ya, atau mau menikah. Kalau bisa yang masih menikah. Enggak, ini masalahnya bukan orang baru, kan hubungannya mereka. Ini bukan orang baru sayang. Kamu salah ini ya. Karena setiap kartu itu bisa berbeda arti. Ya. Karena aku lihatnya dari sininya. Ya, ada komunikasi dari hati ke hati. Mereka bisa menjadi karakter yang baru. Ya, cinta baru itu adalah karakter baru, bisa orang baru. Tapi kalau dilihat dari di sininya, ini bukan orang baru. Pembicaraan dari hati ke hati. Ini coba untuk minta tolong orang yang sudah lagi menikah dalam pernikahan. Ya, agar bisa memberikan energi yang positif dalam hubungan kalian. Ekspresikan cintanya kalian, karena kan selama ini kalian berpisah. Nah, nanti kan ketemu lagi nih, perasaannya baru lagi kan? Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi dalam hidupnya si Feral sama Fuji kan selama ini. Satu, Feralnya trauma, ya masih panik lah ya tentang yang kemarin. Terus ditambah lagi Fuji juga berteman dengan orang belanja yang berlebihan, ya kan? Itu bikin stres, depresi karena uangnya nggak sedikit, ya kan? Ditambah lagi ada omongan di YouTube-nya si B-nya. Jadi dimulai dari versi baru lagi, bikin karakter baru ya Fuji ya. Ini ada pembicaraan dari hati ke hati. Minta tolong sama teman kamu, siapapun yang masih dalam pernikahan, agar kamu tidak takut tentang pernikahan nantinya. Ya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate. Ya, insya Allah besok kita reading lagi. Oke. Thank you so much for anybody. Dan tetaplah menjadi orang baik ya guys. Assalamualaikum.